Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Makassar melakukan edukasi pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kecamatan Panakukang, Kamis 6 November 2025. Edukasi ini menyasar 5 elemen masyarakat mulai dari komunitas ojol Makassar, petugas parkir, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PABTM, pemerintah masyarakat Panakukang, dan media. Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPPA Makassar, Isnaniah Nurdin menyampaikan edukasi ini digelar di kecamatan, salah satunya Kecamatan Panakukang. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang masalah ini jadi latar belakang edukasi kekerasan seksual. Isnaniah memaparkan, ojol dan juru parkir merupakan 2 dari beberapa kelompok rentan terhadap kekerasan. Karenanya, mereka perlu mendapatkan edukasi atau paparan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Selain harus menafkahi keluarganya, mereka juga harus diberi penyadaran bahwa bukan hanya tanggung jawab finansial yang harus diemban. Mereka harus punya waktu untuk mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran. Termasuk mengawasi anak jangan sampai menjadi korban kekerasan seksual. DPPPA hadir memberi edukasi agar orang tua bisa menciptakan ruang aman bagi anak-anaknya. Setidaknya, gerakan ini dimulai dari lingkungan terdekat anak. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Makassar masih cukup tinggi. Tahun 2024 tercatat 520 kasus periode Januari hingga Desember. Sementara saat ini angka kekerasan menyentuh 580 kasus. Kepala Dinas PPPA Kota Makassar, Ita Istiana Anwar menyampaikan pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus berani berbicara tentang perlindungan anak dengan bahasa yang baik dan sesuai usia anak. Kasus kekerasan seksual tidak boleh ditutupi dengan alasan aib keluarga dan wajib dilaporkan. DPPPA akan mendampingi dan pastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Di sisi lain, orang tua juga harus membangun budaya aman dan ramah anak. Jadi kegiatan kita hari ini temanya adalah edukasi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kami menyasar 5 elemen masyarakat di dalamnya. Yang pertama adalah komunitas driver ojol, khusus perempuan, kemudian jukir, juru parkir, kemudian ada dari PATBM. PATBM ini adalah ujung tombak bagi penanganan tindak kekerasan terhadap anak di wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian ada dari pemerintah kecamatan dan dari unsur media. Nah, kegiatan ini kami desain sebanyak 5 angkatan yang mengcover ke 5 unsur tadi ini dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dan hari ini merupakan hari keempat dari pelaksanaan kegiatannya. Besok adalah hari terakhir. Nah, narasumber yang kami hadirkan pada kegiatan ini ada dari akademisi, kemudian ada dari psikolog, kemudian dari teman-teman tim reaksi cepat di UPTD PPA Kota Makassar. Nah, mengapa kami menghadirkan kelima elemen atau kelima unsur masyarakat ini? Karena pertama dari driver ojol maupun juru parkir merupakan dua dari beberapa kelompok yang menurut kami rentan dan perlu mendapatkan edukasi atau paparan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Karena mereka notabene adalah ibu rumah tangga, bahkan ada yang berperan sebagai orang tua tunggal. Jadi selain mereka harus menafkahi keluarganya, mereka juga harus diberi penyadaran bahwa bukan hanya tanggung jawab finansial yang harus mereka emban, tapi ada juga tanggung jawab lainnya sebagai orang tua, bagaimana mereka harus punya waktu untuk mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, memberikan kasih sayang, pendidikan dan pengajaran, termasuk mengawasi anaknya jangan sampai menjadi korban kekerasan seksual. Karena banyak kasus yang kita lihat sekarang ini, kekerasan seksual itu bahkan terjadi di lingkungan terdekat.
Jadi ada anak orang tua kepada anak, ada saudara kepada saudara, dan kita berusaha memberi edukasi ini agar mereka yang hadir di sini bisa menciptakan ruang aman bagi anak-anak mereka, setidaknya dimulai dari lingkungan terdekat mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri. Bu, soal angka kekerasan saat ini memang di Makassar seperti apa? Baik, kalau kita berbicara mengenai angka kekerasan di Kota Makassar, kita membandingkan data dari tahun 2024 dengan tahun 2025. Tahun 2024 itu dari Januari sampai Desember ada 520 kasus, dan lebih dari setengahnya itu adalah angka kekerasan terhadap anak, lebih spesifik lagi angka kekerasan seksual terhadap anak. Nah, di tahun 2025 terjadi peningkatan. Dari data yang kami himpun melalui UPT DPPA Kota Makassar, sejak Januari hingga September 2025 sudah ada 580 kasus, dan lebih dari setengahnya juga adalah kekerasan terhadap anak, spesifik lagi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Nah, dengan angka ini kita bisa rata-ratakan dalam satu hari ada 2 kasus yang ditangani oleh teman-teman di UPT DPPA Kota Makassar. Ibu, kalau trafficking itu masuk kekerasan juga? Ya, itu termasuk trafficking, itu termasuk kekerasan terhadap anak. Bahkan itu masuk dalam salah satu kategori anak membutuhkan perlindungan khusus dari 15 kategori yang ada. Trafficking itu bisa masuk dalam eksploitasi seksual, bisa masuk dalam eksploitasi ekonomi. Bagaimana anak-anak kemudian diperdagangkan baik secara seksual, ekonomi, bahkan banyak terjadi juga penjualan organ anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.